Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 21 yang terdiri dari saya Mirza Mirfaizi dengan NIM akhir 045 dan juga Saya Muhammad Nabil Mustafa dengan NIM akhir 046. baik di sini kami akan mempresentasikan progres UAS dari kelompok kami yaitu classification of forest cover type using random forest algorithm. Next. Nah, ini table of contentnya. Yang pertama ada latar belakang dan tujuan, lalu ada metodologi penelitian, yang ketiga ada pembahasan, yang keempat ada kesimpulan. Next. Nah, ini latar belakang dan tujuannya terlebih dahulu. Pengembangan strategi ekosistem memerlukan pengetahuan deskriptif mengenai lahan hutan yang tersedia. Informasi deskriptif akan dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan bagi perencana sumber daya. Salah satu caranya untuk mendapatkan informasi deskriptif tersebut adalah dengan menggunakan teknik machine learning. Tujuan dari penelitian kali ini adalah untuk melakukan klasifikasi terhadap cover type atau tipe dari pohon berdasarkan dengan dataset forest cover type. Selanjutnya, yang kedua ada metodologi penelitian. Next. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah klasifikasi dengan menggunakan algoritma random forest. Nah, random forest sendiri itu merupakan sebuah teknik klasifikasi yang terdiri dari beberapa decision tree yang nantinya akan menghasilkan nilai output akhir dari classifier. Next. Ini akan masuk pembahasan. Next. Nah, di sini ada datasetnya. Di sini ada elevation, ada aspek, ada slope, horizontal dan lain-lain itu kurang lebih kita mempunyai record itu 580 ribuan record. Jadi bisa dibilang banyak, melewati minimum yang seharusnya yaitu 100 record data. Lalu selanjutnya, yang pertama ada histogramnya terlebih dahulu. Nah, histogram ini sendiri itu digunakan untuk menunjukkan distribusi dari tiap variabel yang digunakan dalam dataset. Nah, berdasarkan gambar yang terdapat di sebelah itu, grafik yang miring ke kiri itu bisa dibilang memiliki distribusi negatif. Nah, yang memiliki distribusi negatif yaitu ada hillset 9 AM dan hillset noon. Nah, sedangkan untuk grafik yang miring ke kanan atau bisa disebut sebagai distribusi positif yaitu adalah slope, horizontal distance to hydrology, vertical distance to hydrology, dan horizontal distance to fire point. Nah, untuk grafik yang memiliki distribusi normal terdapat ada dua grafik yaitu pada elevation dan hillset 3 pm. Selanjutnya. Oke, selanjutnya mengenai scatter plot. Di sini scatter plot digunakan dalam menunjukkan dari persebaran dari variabel yang digunakan dalam penelitian. Nah, dasarkan scatter plot ini juga dapat dilihat tentang korelasi antara dua variabel. Penggambar scatter plot menggunakan variabel cover type sebagai garis Y-nya dan nilai dari tiap variabel untuk garis X. Berdasarkan gambar di samping, terdapat variabel yang memiliki korelasi dengan cover type, yaitu adalah slope dan vertical distance to hydrology. Sedangkan variabel yang memiliki korelasi negatif ada elevation, lalu ada hillset noon, hillset 9 AM, horizontal distance to red waste, horizontal distance to fair point, dan hillset 3 PM. Lalu selanjutnya yaitu mengenai materi korelasi, di mana materi korelasi ini merupakan penggambaran terkait keterhubungan antara variabel dalam dataset. Nah, tujuan dari klasifikasi dari dataset adalah untuk menentukan cover type dari data forest. Sehingga jika dilihat dari gambar di samping, terhadap korelasi yang benar positif dan negatif terhadap variabel cover type. Di sini untuk variabel yang memiliki korelasi positif ada aspek, slope, dan vertical distance to hydrology. Nah, untuk yang memiliki negatif ada variabel elevation, horizontal distance to hydrology, horizontal distance to roadways, hillset 9 AM, hillset noon, hillset 3 PM, dan horizontal distance to fire point. Lalu di sini adalah salah satu decision tree dari tree yang dibuat dari random forest. Nah, jadi random forest merupakan metode klasifikasi yang berdasarkan dari beberapa decision tree. Nah, gambar di atas merupakan salah satu decision tree yang dihasilkan dari model random forest yang dibentuk. Nah, berdasarkan gambar di atas, pada jam pertama untuk penentuan kelas dia berdasarkan mengenai elevation-nya, yaitu jika
nilai elevation lebih kecil daripada 3049, maka akan dilakukan cek lagi terhadap nilai horizontal distance to hidrologi yang bagian di kiri. Hingga nanti akan dicek keseluruhan sampai ke bagian cabang yang terakhir. Oke, lalu di sini adalah hasil dari random forest yang kami gunakan dengan menggunakan Python. Di sini ada confusion matrix-nya. Nah, confusion matrix ini digunakan dalam menampilkan hasil kesamaan antara hasil klasifikasi dan nilai asli dalam dataset. Nah, hasil yang menunjukkan nilai sama itu adalah yang bagian di garis diagonal ke kanan bawah atau yang bagian yang di tengah ini. Nah, sebagai contoh, untuk salah satu contoh yaitu untuk hasil klasifikasi dengan nilai satu, ini yang tepat untuk nilai hasil dari data aslinya dan hasil dari prediksinya yang tepat ada sebanyak 50.483 kasus yang menunjukkan nilai yang sama. Nah, lalu saja ada classification score. Nah, classification score ini ditujukan untuk menunjukkan keakuratan dari klasifikasi yang dilakukan. Di sini ada tiga, yaitu mengenai precision, recall, dan F1 score. Nah, yang pertama itu precision. Precision ini untuk menentukan nilai yang benar dari keseluruhan prediksi positif. Jadi untuk mengetahui dari yang positif saja. Lalu ada recall di sini untuk membandingkan nilai yang benar dari keseluruhan dari nilai positif yang dibuat dari modelnya. Lalu yang kedua ada F1 score, di mana ini merupakan nilai gabungan dari precision dan recall. Jadi ini adalah nilai rata-ratanya dari keduanya. Nah, sehingga untuk menentukan nilai keakuratan dapat dilakukan berdasarkan nilai F-score-nya, yaitu di bagian sini ini untuk keseluruhannya sebesar 95%. Lalu untuk nilai F-score di antara tiap variabelnya juga di atas angka 0,8, itu kan cukup akurat. Di sini juga ada perbandingan dia yang dihasilkan dari nilai yang berada pada paper, dan di sini adalah hasil yang kita lakukan. Oke, yang terakhir ada mengenai kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan nilai akurasi dari keseluruhan dari random forest terhadap data forest cover sebesar 0,95 atau 95%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa klasifikasi menggunakan random forest dapat digunakan untuk dataset forest cover. Berikut merupakan referensi dari paper kami. Mungkin sekian dari video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.